Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Anuncia PRR dari komunitas Noemuti Timor. Permenungan akan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Bukalah mata hati kami pada sabda-Mu yang menyejukkan. Berilah kami keberanian untuk berani melihat sekitar kami, agar kami pun semakin peka untuk membalas cinta-Mu bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku,
pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terbuka pada Allah yang mencintai. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan hari ini mengisahkan kepada kita tentang sikap ketergerakkan hati untuk saling membantu sesama saudara yang membutuhkan bantuan dari kita. Meskipun bantuan itu kecil dan sederhana, namun sangat berarti dan bermakna bagi mereka yang membutuhkan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan suci hari ini, di mana awalnya karena sikap keegoisan dalam diri, sehingga ia mengingini agar tidak mau membantu sahabatnya. Namun karena sikap malu, dia akhirnya tergerak hati untuk membantu sahabatnya. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan, seringkali kita menemukan pengalaman hidup yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dilukiskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Di sini Yesus mau mengajak kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kita berani untuk membuka hati, melihat berapa banyak orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Namun karena sikap kita yang kadang berpaling dari ajaran Yesus, membuat kita tidak mau berkorban demi kebutuhan sesama kita. Kita seharusnya belajar dari sikap dan pribadi Yesus yang dengan setia dan terbuka dan mencintai mereka yang miskin dan sederhana. Para sahabat yang terkasih, kebaikan Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi, karena Tuhan bahkan memberi jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Persoalannya bahwa kita sering memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan dan kemauan kita agar dikabulkan olehnya. Terkadang doa-doa yang kita panjatkan berubah menjadi ungkapan keegoisan kita dan bukan sebagai suatu penyerahan yang tulus kepada kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya, namun kita perlu menjalini kedekatan yang akrab dengan Dia, sehingga kita mengerti akan jawaban-jawaban Tuhan atas permohonan kita. Marilah kita membuka hati untuk mencintai Allah dalam diri sesama saudara-saudari yang kita jumpai dalam hidup ini. Semoga setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita bagi orang-orang kecil yang kehilangan dalam hidup mereka. Ya Bapa, semoga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan mereka harapan dalam diri masing-masing orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi orang-orang sakit di mana saja mereka berada, terkhususnya mereka yang meminta bantuan doa dari kita maupun yang kita janjikan doa untuk mereka. Semoga dengan kuat kuasa Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan pada waktunya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan sendiri kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda yang mengalami percecokan dalam hidup berumah tangga, semoga Tuhan boleh memberikan mereka jalan keluar yang terbaik dengan jalan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.